Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino. Dengan NIM saya bisa kalian lihat P2A516003. Di sini saya akan menjelaskan sel bakteri. Sebelumnya saya menjelaskan apa itu bakteri. Bakteri merupakan termasuk kingdom Monera, dapat hidup di air, di tanah, di udara. Nah, bakteri ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, contohnya sebagai pengurai, sebagai kestabilan pada tanah dan air. Langsung saja. Masuk ke morfologi bakteri mikroskopik. Nah, kita bahas tentang ukuran bakteri, bentuk bakteri, susunan bakteri, bagian-bagian bakteri termasuk anatomi, struktur, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke ukuran bakteri. Saya jelaskan, ukuran bakteri ini umumnya 1,25 milimikron. Ini kita memakai satuannya milimikron. Nah, karena bakteri ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan kaca mikroskop. Nah, di sini saya jelaskan ada bakteri yang paling kecil. Nah, yaitu dari spesies Dialister pneumocystensis. Nah, ini ukurannya 0,15 sampai 0,3 milimikron. Kecil sekali, tapi bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang paling besar, spesies Spirillum pollutans. Nah, ini 13 sampai 15 milimikron. Nah, ini lebih besar dari ukuran dari jenis yang pertama tadi. Nah, ternyata setiap organisme bakteri itu berbeda-beda dari jenis ukurannya. Masuk ke bentuk bakteri. Nah, kita bisa lihat di samping itu. Nah, itu ada A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C1, dan C2. Di sini saya bisa jelaskan yang A1 itu bentuknya kokus. Kokus itu adalah bulat. Nah, jadi yang kalau A itu bulat, yang B itu bentuknya batang. Nah, seperti batang manjang. Yang C itu bentuknya spiroseta, spiral. Nah, dia bentuknya panjang berliku-liku. Nah, adapun jenis-jenisnya, yang A1 itu jenisnya Staphylococcus, yang A2 itu Streptococcus, A3 itu Diplococcus. Nah, Diplococcus itu berpasang-pasangan. Nah, kalau A4 itu Diplococcus seperti anak ginjal. Nah, berarti dia posisinya menyamping. Kemudian yang bentuk batang. Nah, kalau B1 itu bentuknya bacillus, yang B2 itu bentuk batangnya membulat. Nah, kalau yang B3 itu seperti tongkat, B4 itu fusiform, yang B5 itu seperti koma atau vibrio. Nah, yang bentuk spiral, yang C1 itu jenisnya spiral jarang. Nah, ini liku-likunya terlihat jarang atau melebar. Kemudian yang C2 itu spiralnya rapat, spiral lapat. Nah, ini penting bagi pengidentifikasian bakteri. Nah, dari 3 bentuk ini kita bisa tahu ada 3 jenis bentuk bakteri. Yang pertama bulat, batang, dan spiral. Nah, ini penting untuk mengetahui jenis bakterinya tergolong bakteri apa. Nah, kita lanjut ke gambar selanjutnya atau slide yang selanjutnya. Nah, itu yang gambar A itu single bacillus, satu bacillus saja, tidak bergabung seperti yang gambar yang pertama tadi. Nah, yang B itu diplobacil. Nah, itu 2, bacillnya jadi 2, itu disebut diplobacil. Yang ketiga itu membentuk rantai. Nah, disebut streptobacil.
Nah, itu bisa dilihat di gambarnya di samping. Nah, yang terakhir Coccobacillus. Coccobacillus ini bulat tapi memanjang. Nah, disebut sebagai Coccobacillus. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini dari segi koloni atau tumpukan dari bakteri. Yang A itu dia menempel, Streptococcus, Diplococcus. Nah, kita bisa lihat di gambarnya itu banyak lagi, satu rantai itu banyak sekali bakterinya. Nah, yang B itu tetrat. Nah, itu 4. Nah, seperti dilihat di gambar sebelah itu, ada 4. Satu koloni itu ada 4 isinya bakteri. Kemudian Sercine. Nah, ini lebih dari 4. 6 bisa 8. Nah, yang terakhir itu lebih banyak lagi, Staphylococcus. Banyak sekali koloninya. Nah, itu kalau bisa diartikan itu banyak sekali jenis bakteri yang ada di dalam koloni itu. Kita lanjut. Nah, ini dari jenis Vibrio, atau spiral. Nah, ada yang satu saja, yaitu Vibrio. Yang kedua Spirillum, lebih panjang daripada Vibrio. Yang terakhir Spiroset. Nah, ini lebih panjang lagi daripada Spirillum dan Vibrio. Nah, ini jarang sekali ditemukan. Pada umumnya jenis bakteri yang sering digunakan, yang sering ditemukan yaitu dari jenis Bacil dan Coccus, batang dan bulat. Nah, yang jenis ini jarang ditemukan. Kenapa? Karena bentuknya lebih kecil daripada yang Coccus dan Bacil tadi. Tadi kita sudah bahas tentang bentuk bakteri. Sekarang kita masuk ke struktur sel bakteri. Nah, kita ketahui struktur sel bakteri ini memiliki hal yang penting. Nah, di sini kita lihat ada dinding sel dari bakteri. Dinding sel itu membentuk dari struktur bakteri, melindungi bagian luar dan bagian dalam bakteri. Nah, untuk apa? Misalkan untuk menempelnya suatu organisme lain, menempel kepada sel inang yang akan dimasukkan sekret dari bakteri. Itu penting bagi bakteri menggunakan dinding sel ini. Nah, adapun yang ada di dalam sel bakteri ini ada spora, ya, ada struktur dinding selnya. Nanti perbedaan dinding sel yang ada di dalam bakteri itu kita bisa lihat. Nah, dan dinding sel bakteri ini terdiri dari lemak, ya. Jadi kalau lemak itu kalau misalkan kita menggunakan air, dia tidak akan menyerap. Lanjut kita akan lanjut ke bagian dinding sel. Nah, bisa kita lihat ini, kalau bisa saya tunjukkan, ini bagian sel dari dinding sel dari bakteri. Nah, ini ada flagella atau flagellum. Nah, flagella ini sebagai alat gerak bagi bakteri. Nah, flagella itu menempel di dinding sel. Penting sekali adanya dinding sel ini sebagai alat menempelnya flagella. Selain flagella nanti masih ada juga seperti pili, ya. Pili ini sebagai alat seksual, sebagai alat reproduksi bagi bakteri. Nah, di bagian dalam kita bisa lihat ada ribosom, sitoplasma, nukleoid. Nah, nukleoid ini yang menyerupai inti, tapi bukan inti, ya. Di dalamnya ada DNA yang bentuknya sirkuler. Kita lihat ini sirkuler, membentuk sirkuler, tidak membulat, tapi sirkuler. Nah, ini ada lipatan mesosom. Nah, lipatan mesosom ini sebagai alat respirasi bagi bakteri. Lanjut.
Nah, ini gambar dari secara utuhnya. Nah, ada mesosom, ribosom, flagella, tapi tidak semua bakteri memiliki flagella. Terkadang hanya beberapa bakteri saja yang memiliki flagella, tergantung dari kondisi lingkungan dari bakteri itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan struktur di luar dinding sel. Nah, tadi sudah ada flagella, pili, dan kapsul. Nah, flagella sebagai alat gerak dan pili sebagai alat seksual atau perkembangbiakan dari bakteri. Kapsul fungsinya untuk melindungi bakteri pada saat suhu di lingkungan bakteri itu tinggi. Nah, kapsul itu melindungi bakteri itu supaya agar tetap hidup di lingkungan. Nah, kemudian struktur dinding sel. Nah, fungsi dinding sel tadi sudah saya jelaskan untuk melindungi bakteri. Komposisi kimiawinya ada dari membran, ada sitoplasma, ribosom, dan lain-lainnya. Kita masuk ke struktur di dalam dinding sel. Ada membran, sitoplasma, struktur di dalam sitoplasma. Nah, struktur di dalam sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang ada di dalam sel. Nah, kalau tidak ada dinding sel, sitoplasma akan keluar. Nah, fungsi dari dinding sel itu untuk melindungi sitoplasma. Nah, sitoplasma itu apa fungsinya? Dia yang dia yang menyimpan ribosom sebagai sintesis protein, nukleoid. Nah, nukleoid ini inti yang semu, bukan inti sel tapi menyerupai inti yang terdiri dari DNA dan tidak memiliki membran dan DNA-nya membentuk sirkuler. Kemudian mengandung protein yang ada di dalam sitoplasma ini, glikogen, lemak, granulosa, polihidroksibutirat, dan polutin sulfur. Nah, beberapa jenis bakteri di sitoplasmanya ada yang mengandung kromatofor. Nah, kromatofor ini sebagai proses fotosintesis. Nah, bakteri juga bisa menggunakan zat hijau untuk proses fotosintesis. Nah, tadi sudah kita jelaskan flagella. Nah, flagella ini disebut juga benang cambuk. Nah, ini merupakan alat pergerakan yang keluarnya dari sitoplasma. Nah, seperti bentuknya rambut. Nah, terdiri dari 3 bagian ya. Bagian apa? Yang pertama, tubuh dasar, struktur kait, filamen panjang. Nah, dengan warnanya grey. Nah, maksudnya saya itu warnanya grey dan merah kemerahan. Itu warna dari flagella. Nah, saya akan menjelaskan struktur dari flagella setelah ini. Nah, ini kita bisa lihat yang grey ini. Nah, ini merupakan flagellanya. Nah, ini struktur kaitnya, mengkaitkan antara dinding sel atau sel wall dan bagian dalam. Ini yang ada di sitoplasma. Nah, ini kalau kita perbesar, nah ternyata tembus ke bagian dalam sel. Ternyata dari flagella ini. Nah, kalau tidak ada 3 bagian tadi, tubuh dasar, struktur kait, dan filamen panjang. Filamen panjangnya ini, pengait antara sel dengan flagella. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang letak-letak flagella. Ternyata di bakteri juga letak-letak flagellanya berbeda-beda. Nah, letak flagella A, B, C, D. Ada 4 jenis. Nah, yang pertama saya jelaskan yang ini, yang A.
monotrik. Nah, setahu mono satu, berarti hanya satu flagel atau benang cambuk. Yang kedua atau B, lopotrik. Nah, terdiri lebih dari 3 benang cambuk. Yang C, flagella ampitrik. Nah, bisa di depan, bisa di belakang, dua-duanya ada. Bisa maju, bisa mundur. Yang D, peritrik. Nah, itu sembarangan. Bisa di depan, di tengah, di belakang, ya, di samping. Itu letak dari flagella. Nah, ini gambar dari flagel yang digunakan bakteri untuk alat geraknya. Dan ini bagian bawah ini yaitu lopotrik, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pili. Pili merupakan alat untuk proses reproduksi bakteri. Nah, bakteri reproduksinya yaitu konjugasi, pemisahan badan dari bakteri. Nah, kita bisa lihat perbedaan pili dengan flagella. Kalau flagella itu sebagai alat gerak, kalau pili sebagai alat reproduksi. Nah, ini pili. Perbedaan pili dengan flagella. Nah, kita bisa lihat ini seks pilus. Nah, ini seks pilus. Nah, ini merupakan 2 sel bakteri bertransfer materi untuk proses reproduksi. Nah, ini bagian yang disebut oleh pili. Nah, kita lihat ini proses transfer yang menggunakan pili tadi. Seks pilus ini pili, ya. Ini plasmid. Nah, ini materi-materi DNA. Nah, kemudian disuntikkan ke bagian sel yang lainnya. Nah, masuklah plasmid tadi ke bagian sel yang lain. Nah, akan menyatu atau mentranskripsi bagian sel yang lain. Nah, sehingga menjadi 2 bakteri yang sama jenisnya. Sekarang masuk ke kapsul. Nah, kapsul merupakan pelindung dari bakteri. Nah, mulai dari suhu yang ekstrim, bisa dingin, bisa panas, sehingga apabila suhunya ekstrim akan melindungi bakteri tadi. Nah, contohnya dari Klebsiella pneumonia, kemudian Pneumococcus atau Streptococcus pneumonia. Itu contoh bakteri yang memiliki kapsul. Nah, kita masuk ke dinding sel. Nah, dinding sel ini memiliki lapisan lemak. Nah, lapisan lemak itu disebut peptidoglikan. Nah, ada bakteri dari jenis gram positif dan gram negatif. Perbedaannya dari struktur peptidoglikannya itu. Kalau bakteri gram negatif, peptidoglikannya tebal, ya. Kalau positif, peptidoglikannya tipis. Nah, kenapa demikian? Itu fungsinya untuk melindungi dari keadaan ekstrim tadi. Nah, apabila bakteri ini gram negatif, nah itu bisa tergolong penyakit yang berbeda dari bakteri gram positif. Nah, bakteri gram negatif umumnya menyebabkan penyakit pada tubuh hewan. Sedangkan bakteri positif itu jarang menyebabkan penyakit pada tubuh hewan. Nah, contohnya bakteri gram negatif
E. coli, ya, tuberkulosis. Kemudian spora. Nah, ini spora ini bentuknya bisa aktif, bisa tidak, atau dorman. Pada saat suhu ekstrim dia aktif, pada saat suhu tidak ekstrim dia tidak aktif. Penting bagi bakteri ini. Nah, dihasilkan saat nutrisi berkurang dan lingkungan tidak baik. Nah, dia akan aktif pada saat nutrisinya berkurang dan lingkungannya yang tidak baik. Nah, tahan terhadap zat fisika, kimia, termasuk beberapa jenis desinfektan dan perlu untuk identifikasi bakteri. Nah, ini penting kalau misalnya kita terkena penyakit. Nah, setelah kita merasa sembuh, berhenti makan obat. Sebenarnya jangan habiskan dulu obat. Nah, hingga bakteri yang ada dalam tubuh kita ini memang benar-benar mati, dan bukan mati karena adanya spora tadi. Kalau memang ada spora, dia akan mati sementara, nanti akan hidup lagi deh. Nah, sini saya akan menunjukkan gambar dari spora itu. Nah, yang mana spora? Yang ini. Spora ini nih, kotak spora ini, kantung spora yang warnanya berbeda dari bakteri yang lain. Nah, kita bisa lihat di samping ini nih, yang bening ini, itu memiliki sesuatu yang penting bagi bakteri untuk melindungi dirinya. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang bakteri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.